Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah tujuan hidup mempengaruhi tindakan. Bagaimana ini boleh terjadi atau berlaku dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 22 ayat 5 mengatakan, "Karena fikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya." Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam 1 Tawarik 22 ayat 2 hingga 19. Ini merupakan persiapan Raja Daud untuk membangun bait suci. Sebuah ilustrasi. Tujuan hidup akan menggerakkan atau mempengaruhi arah hidup kita. Karena itu, tanpa tujuan hidup yang jelas, orang akan menjalani hidup secara sembarangan sahaja. Perhatikan bacaan kita pagi ini. Raja Daud memiliki tujuan yang mulia, yaitu mendirikan bait suci Tuhan. Tuhan menghargainya, tetapi dia tidak mau Daud yang membangun bait suci karena dia sudah menumpahkan banyak darah. Ayat 8. Tuhan berjanji, anak Daudlah yaitu Salomo yang akan mendirikannya. Meskipun bukan dirinya yang membangun, Daud senang anaknya yang mendapat kepercayaan. Meskipun dalam kesusahan, sebelum mati dia mengumpulkan banyak sekali persediaan bahan bangunan untuk pembangunan bait suci. Ayat 14, Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberikan bantuan kepada Salomo dalam pembangunan bait suci ini. Ayat 17, pada saat Salomo menjadi raja, tujuannya ini akhirnya tercapai. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa tujuan saya? Apa tujuan Anda datang ke gereja? Apa tujuan saya mengikuti Kristus? Apa tujuan saya bekerja? Apa tujuan hidup saya yang sebenar? Jika saat ini kita belum memiliki tujuan yang jelas, kita boleh menyusun semula tujuan hidup kita supaya jelas, berguna, dan realistik. Pastikan kita sertakan Tuhan dalam rencana tersebut, sehingga baik rencana itu terlaksana atau tidak, kita sudah mengupayakan yang terbaik. Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita, untuk umat percaya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa apapun tujuan hidup kita, ia akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Mari kita tetapkan apapun tujuan hidup kita, biarlah ianya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memampukan kami untuk membuat atau set tujuan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.